Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam harta kita, kelebihan harta itu terdapat hak orang yang membutuhkan. Maka itu adalah bagian saudara kita. Itu kotoran yang harus kita keluarkan. Jangan kotoran mendem, akhirnya kotoran itu jadi apa? Menyebar baunya, bakterinya, akhirnya masuk ke dalam harta yang kita nafkahkan untuk konsumsi kita sehari-hari. Dan kotoran kalau masuk ke dalam tubuh kita, jadinya sebagai penyakit. Maka itulah Al-Quran menggarisbawahi dan mengharuskan kita untuk mengeluarkan kotoran di dalam harta kita ini. Lalu apa hubungannya zakat ini dengan pengentasan kemiskinan? Sejauh mana zakat ini dapat menjadi instrumen untuk ikut dapat berkontribusi menanggulangi kemiskinan? Kalau satu keluarga itu dianggap miskin kalau dia pemasukannya hanya 2,3 juta rupiah per bulan, maka selama tahun 2022 Basnas dan seluruh pengelola zakat telah mampu mengentaskan kemiskinan di angka 463.154 mustahik fakir miskin dan 194.543 diantaranya kemiskinan yang ekstrim. Berapa kontribusinya? Kalau dalam hitungan pengentasan kemiskinan nasional itu hanya 1,76%. Jadi masih kecil zakat perannya dalam pengentasan kemiskinan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Sementara pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas ini dari 1,76% itu, Basnas itu baru bisa menyumbangkan 17,77% dalam pengentasan kemiskinan program zakat nasional. Artinya apa? Zakat bukan satu-satunya instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Apa pengentasan kemiskinan? Harus bagaimana Islam memandang kita harus memberantas kemiskinan ini? Dengan banyak wasilah, dengan banyak instrumen disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemiskinan nggak bisa dihilangkan hanya dengan kita bayar zakat. Memang betul itu. Nggak mungkin zakat yang 2,5% yang saudara keluarkan per tahun itu mampu untuk menghilangkan kemiskinan. Nggak bisa. Perlu ada instrumen-instrumen lain dan perlu kerja keras dari pemerintah dan negara. Jangan mengandalkan zakat. Beliau menyebut ada 6 instrumen yang harus terpenuhi. Pertama, tumbuhkan budaya kerja. Banyak orang malas kerja, nggak mau menambah ilmu. Padahal ilmu ini itu yang bisa meningkatkan value seorang manusia. Orang kerja keras dari pagi sampai sore, pekerja buruh kasar, gajinya berapa? Paling banter 200 sampai 250 ribu. Tapi orang yang memiliki ijazah, pendidikan, skill yang mumpuni, dia satu hari bahkan bisa dihitung per jam gaji kerjanya. Itu bedanya. Yang kedua adalah adanya jaminan sosial dari orang-orang yang berpunya untuk kerabatnya. Jadi orang yang kaya, satu keluarga, mungkin satu keluarga itu tidak semuanya kaya, itu dia memberikan jaminan sosial, memberikan bantuan sosial. Maka nggak perlu nunggu BLT dari pemerintah. Yang paling keluarnya setahun sekali, untuk 3 bulan, untuk 4 bulan, kan begitu. Ini bagaimana kita bisa mengisi kekosongan itu? Ya dengan kerabat yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari rata-rata. Dia harus berbagi kepada kerabatnya, sanak kerabatnya. Itu namanya kafalatul musirina minal aqarib. Baru instrumen yang ketiga, kata Syekh Yusuf Qaradawi, adalah dengan zakat. Tapi zakat nggak bisa mengentaskan semua kemiskinan. Yang keempat adalah kafaratul khizanatil islamiyah. Ada Islamic Fund, ada dana abadi yang dikumpulkan oleh umat Islam, oleh ormas-ormas Islam, yang itu dana abadi itu didapat dari wakaf. Funding wakaf ini bisa lebih awet dan lebih tahan lama untuk menanggulangi kemiskinan-kemiskinan. Yang kelima adalah dengan mewajibkan hak-hak selain zakat. Dan yang keenam adalah sedekah yang bersifat sukarela dan ihsan secara individual. Maka ekonomi itu sangat penting untuk kita kembangkan di tengah-tengah tubuh umat Islam ini agar kita menjadi umat yang kuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa itu harus takut. Kalau seandainya mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggalkan generasi yang lemah.
lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Dan ini menjadi tugas PR kita semua untuk sama-sama kita menguatkan umat Islam ini secara ekonomi dan kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di 10 hari malam terakhir Ramadan ini masjid nggak penuh, itu tandanya malam genap. Betul atau salah? Betul ya? Malam 20 berapa ini? 22. Ya, biasanya orang kita nyarinya malam yang ganjil aja. Ya, padahal Allah tidak melihat ganjil genap. Ya, urusan Lailatul Qadar jangan disamakan dengan hukum lalu lintas ganjil genap. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan dalam iman dan takwa kepada Allah taala di masjid yang mulia dan barakah ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah taala. Dan tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan ini melainkan seluruh dosa-dosa kita sudah luruh, sudah terbakar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala, ajaran Islam memiliki rukun. Rukun itu artinya apa? Tiang, pilar, pondasi. Tapi Islam bukan hanya berisikan 5 rukun. Bangunan Islam itu ibarat sebuah bangunan seperti layaknya rumah. Tiang-tiangnya, pilar-pilarnya itu adalah 5 rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat sebagai pembuktian, sebagai syarat administrasi kita sebagai hamba yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, di mana kita bukan hanya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Nabi akhir zaman yang wajib diikuti dan diimani oleh seluruh umat manusia. Jadi syarat untuk diakui sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah rukun sholat, sebagai hubungan personal, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan setiap hari 5 kali. Yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat ini adalah dimensi hubungan sosial, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, sesama hamba Allah Ta'ala. Karena orang yang bersyahadat, orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dia juga harus memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Dan Islam sangat mengajarkan dan menekankan kepada kita bahwa sebagai muslim kita tidak boleh menutup mata dengan kondisi saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, bahkan
Bukan hanya yang terdekat tapi juga yang jauh, yang membutuhkan uluran bantuan kita. Maka solidaritas sosial dalam Islam ini sangat penting. Sebagai konsekuensi dari syahadat, sebagai bukti pembenaran bahwa solat kita adalah solat yang benar-benar khusyuk. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ciri orang yang beriman, yang sukses, yang bahagia itu adalah bukan hanya yang solatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia harus menunaikan zakatnya. Karena Allah sudah memberikan begitu banyak kemurahan rezeki buat hamba-hambanya. Bagi yang diberikan kelimpahan rezekinya di atas rata-rata, sudah melampaui batas minimum harta kekayaan yang wajib kena zakat, bukan harta yang wajib pajak. Bedakan antara pajak untuk negara sebagai sumber pendapatan negara dengan zakat. Zakat ini kewajiban agama. Dan alhamdulillah di negeri kita, Republik Indonesia ini, sudah ada undang-undang zakatnya. Tetapi baru sebatas zakat itu kesadaran, bukan paksaan. Zakat itu baru sekedar sukarela. Yang mau melapor, yang mau membayar diterima. Tapi kalau yang nggak melapor, nggak membayar, belum tentu dia membayarkan zakatnya. Nah, ini barangkali undang-undang kita harus terus-menerus diperbaiki, bahwasanya zakat itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita tunaikan dan dia bersifat paksaan. Coba lihat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, ambillah dari harta mereka, orang-orang kaya itu, sedekahnya. Sedekah di sini adalah zakat. Karena yang wajib diambil, wajib dipaksa untuk diambil hartanya itu hanya harta zakat. Kalau sedekah itu sukarela. Tapi kenapa Al-Quran membahasakan zakat yang wajib itu dengan sedekah? Sebagaimana ayat yang tadi dan juga ayat yang sangat populer dalam surat Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ada 8 asnaf bagian kelompok umat manusia yang berhak untuk menerima zakat. Kenapa disebut zakat itu dengan istilah sedekah? Karena sedekah artinya akar katanya adalah membenarkan, kejujuran. Bukti bahwa seorang beriman itu benar, bukti bahwa seorang iman itu jujur adalah dia wajib hukumnya mendermakan sebagian kecil hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negara kita potensi zakat secara nasional ini yang baru dihitung oleh Basnas. Ya, Basnas ini lembaga zakat plat merah, ya. Badan Amil Zakat Nasional. Itu ada di dalam undang-undang zakat Basnas ini. Dan komisionernya, kepengurusan hariannya itu dipilih, ya, ditunjuk oleh presiden dan mendapatkan persetujuan oleh DPR. Jadi zakat ini sudah masuk dalam sistem undang-undang nasional kita. Kalau dipetakan potensi zakat nasional kita, dihitung dari zakatnya pegawai, ASN, BUMN, dan perusahaan swasta nasional, potensinya total itu baru mencapai 5,8 triliun. Tentu sangat jauh, ya, dari kebutuhan negara ini untuk mengentaskan kemiskinan.
Dari mana hitungannya? Pegawai BUMN potensi zakatnya 2,57 triliun. Zakat karyawan perusahaan nasional 2,3 triliun. ASN kementerian senilai 726 miliar. Potensi zakat ASN lembaga pemerintah non kementerian 102 miliar. Potensi zakat ASN lembaga negara 71 miliar. Potensi zakat TNI Polri 46 miliar. Dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai 16 miliar. Kok kayaknya ini jomplang ya? Kenapa? Kayaknya pemasukannya gede-gede banget itu ya. Ya kan? Kok potensinya cuma sekian? Ya gak usah jauh-jauh. Ya. Ono perusahaan apa itu? Korupsi perusahaan negara aja bisa ratusan triliun korupsinya. Mestinya kan zakatnya imbang ya. Tapi ini hitungan Basnas ya. Mudah-mudahan hitungan ini bisa terus meningkat. Ya. Belum lagi misalnya zakat perusahaan tambang. Ya. Tambang nasional kita ini, kita memiliki kekayaan alam yang banyak, kekayaan alam yang luar biasa. Baik yang berupa minyak, gas, ya hasil tambang, bumi, emas, perak, tembaga. Ya, apalagi nikel sekarang lagi tren banyak itu di wilayah-wilayah tanah air kita. Belum lagi jenis-jenis tambang barang mineral yang lain yang tentu saja menguntungkan untuk negara. Nah ini sebenarnya juga dalam ajaran Islam itu harus mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat rikas itu setara dengan 20%. 20% hasil daripada penjualan atau penghasilan dari harta kekayaan nasional yang itu bukan diusahakan oleh manusia. Ya. Karena zakat ada macam jenisnya yang harus dikeluarkan zakatnya, ada zakat harta, profesi, ada zakat peternakan, ada pertanian, ya, ada barang tambang, itu semua harus dizakatkan. Untuk apa? Agar harta itu menjadi berkah, dapat menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya, supaya dia tidak bakhil, tidak pelit, supaya dia merasakan getir pahitnya saudara-saudaranya, kaum fuqara dan masakin. Juga untuk apa? Menyucikan dan membersihkan harta itu dari kotoran-kotoran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita, kelebihan harta itu terdapat hak orang yang membutuhkan, peminta-minta, dan orang yang tidak punya rezeki. Maka itu adalah bagian saudara kita. Itu kotoran yang harus kita keluarkan. Jangan kotoran mendem, ya, dikempit terus, disimpan terus, akhirnya kotoran itu jadi apa? Menyebar baunya, bakterinya, kotorannya kemana-mana. Akhirnya masuk ke dalam harta yang kita nafkahkan untuk konsumsi kita sehari-hari. Untuk makan, minum, pendidikan anak, ya, bayar ini, bayar itu semua kalau kita nggak mengeluarkan zakat, maka harta kita itu terhitung semuanya terkontaminasi oleh kotoran. Dan kotoran kalau masuk ke dalam tubuh kita, jadinya sebagai penyakit. Maka itulah Al-Quran menggarisbawahi dan mengharuskan kita untuk mengeluarkan kotoran di dalam harta kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya zakat ini dengan pengentasan kemiskinan? Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia ini per September 2022, ini surveinya berarti 2023 kemarin ya. Kalau 2024 belum ada untuk survei yang 2023. Itu tahun 2022 jumlah penduduk miskin kita ada 26,36 juta orang. Menurun sebanyak 140.000 orang. Ya, tapi meningkat 200.000 orang jika dibandingkan dengan Maret pada
tahun 2022. Nah, sejauh mana zakat ini dapat menjadi instrumen untuk ikut berkontribusi menanggulangi kemiskinan? Ya, dalam perhitungan Basnas ini, ya, menggunakan standar kemiskinan BPS, yaitu setiap rumah tangga miskin per bulan, yang disebut orang miskin itu kalau pendapatannya per bulan itu mencapai hanya 2,3 juta. Itu satu rumah tangga. Coba bayangkan, 2,3 juta dibagi minimal 4 orang. Ya, gimana tuh ngebayanginnya makannya tuh? Ya, bayar kontrakannya. Ya, bayar bensinnya. Ya. Cuma kadang kita miris juga, ini masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan, ada hal-hal yang nggak penting malah masuk dalam pengeluaran hariannya. Apa? Rokok. Ya. Ada orang nggak bisa hidup kalau nggak ada rokok sama kopi. Ya. Ini problem, Pak. Ini mental kita ini. Orang miskin yang paling banyak merokok sehingga dia menyumbang kekayaan bagi konglomerat-konglomerat yang punya pabrik rokok. Coba dong dipikirkan ini. Mau berapa puluh tahun Anda merokok dan menyumbang kekayaan buat konglomerat yang punya pabrik rokok? Wong yang punya pabrik rokok aja nggak ngerokok, keluarganya aja nggak ngerokok, tahu kesehatan dia, tahu merokok itu bahaya. Ada fotonya, ada gambarnya, ada penyakit kankernya, kanker tenggorokan, kanker paru-paru. Tetap aja bandel pada ngerokok lu pada. Yang punya pabrik rokok nggak merokok, Pak. Coba ini selesaikan dulu ini masalah ini, dan itu menjadi hal yang setiap hari dikonsumsi oleh rakyat miskin kita, Pak. Maka edukasi ini yang penting, ya. Kalau satu keluarga itu dianggap miskin kalau dia pemasukannya hanya 2,3 juta rupiah per bulan, maka selama tahun 2022 Basnas dan seluruh pengelola zakat telah mampu mengentaskan kemiskinan di angka 463.154 mustahik fakir miskin dan 194.543 diantaranya kemiskinan yang ekstrim. Berapa kontribusinya? Kalau dalam hitungan pengentasan kemiskinan nasional itu hanya 1,76%. Jadi masih kecil. Zakat perannya dalam pengentasan kemiskinan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Sementara pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas ini dari 1,76% itu Basnas itu baru bisa menyumbangkan 17,77% dalam pengentasan kemiskinan program zakat nasional. Artinya apa? Zakat bukan satu-satunya instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Apa pengentasan kemiskinan? Harus bagaimana Islam memandang kita harus memberantas kemiskinan ini? Dengan banyak wasilah, dengan banyak instrumen, disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dunia ini, mengarang kitab sejak tahun 80-an. Judul buku kitabnya itu Mushkilatul Faqri wa Kaifa 'Alajahal Islam. Problem kemiskinan dan bagaimana Islam menanggulanginya. Beliau menulis di halaman 35, ya, kemiskinan nggak bisa dihilangkan hanya dengan kita bayar zakat. Memang betul itu. Nggak mungkin zakat yang 2,5% yang saudara keluarkan per tahun itu mampu untuk menghilangkan kemiskinan. Nggak bisa. Perlu ada instrumen-instrumen lain dan perlu kerja keras dari pemerintah dan negara. Jangan mengandalkan zakat. Beliau menyebut ada 6 instrumen yang harus terpenuhi. Pertama, tumbuhkan budaya kerja. Banyak orang yang menganggap kemiskinan itu sebuah takdir, pasrah. Bahkan pasrahnya itu kata orang Jawa pasrah bongkoan. Malas kerja.
nggak mau menambah ilmu. Padahal ilmu ini itu yang bisa meningkatkan value seorang manusia. Skill didapat dari ilmu. Ilmu, ya, orang kerja keras dari pagi sampai sore, pekerja buruh kasar, gajinya berapa? Paling banter 200 sampai 250 ribu. Tapi orang yang memiliki ijazah, pendidikan, skill yang mumpuni, dia satu hari bahkan bisa dihitung per jam gaji kerjanya itu. Itu bedanya. Maka pertama yang harus kita entaskan kemiskinan melalui apa? Melalui budaya kerja dan budaya meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah adanya jaminan sosial dari orang-orang yang berpunya untuk kerabatnya. Jadi orang yang kaya di satu keluarga, mungkin satu keluarga itu tidak semuanya kaya, itu dia memberikan jaminan sosial, memberikan bantuan sosial. Maka nggak perlu nunggu BLT dari pemerintah. Yang paling keluarnya setahun sekali, untuk 3 bulan, untuk 4 bulan, kan begitu. Ini bagaimana kita bisa mengisi kekosongan itu? Ya dengan kerabat yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari rata-rata. Dia harus berbagi kepada kerabatnya, sanak kerabatnya. Dia harus bisa mengentaskan sanak kerabatnya. Itu namanya kafalatul musirina minal aqarib. Baru instrumen yang ketiga, kata Syekh Yusuf Qaradawi, adalah dengan zakat. Tapi zakat nggak bisa mengentaskan semua kemiskinan itu. Yang keempat adalah kafaratul khizanatil islamiyah. Ada Islamic Fund. Ada dana abadi yang dikumpulkan oleh umat Islam, oleh ormas-ormas Islam, yang itu dana abadi itu didapat dari wakaf. Ya. Funding wakaf ini bisa lebih awet dan lebih tahan lama untuk menanggulangi kemiskinan-kemiskinan. Yang kelima adalah dengan mewajibkan hak-hak selain zakat. Dan yang keenam adalah sedekah yang bersifat sukarela dan ihsan secara individual. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Ada 6 instrumen itu, dan saya kira tidak mungkin waktu yang singkat ini kita dapat menguraikan seluruh aspek atau instrumen itu, tetapi barangkali ini harus menjadi catatan kita semuanya. Ya, bagaimana kita umat Islam ini harus tumbuh, harus berkembang, harus menguasai ekonomi, harus mandiri secara ekonomi, harus mencukupi dirinya secara ekonomi. Supaya apa? Supaya suara umat Islam ini tidak mudah untuk dibeli setiap 5 tahun sekali. Ini yang penting, saudara. Jangan sampai kita menternak kemiskinan. Untuk apa? Hanya untuk kepentingan politik elektoral ya. Maka kita umat ini harus berdaya, harus memiliki keputusan sendiri. Maka ekonomi itu sangat penting untuk kita kembangkan di tengah-tengah tubuh umat Islam ini, agar kita menjadi umat yang kuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa itu harus takut. Kalau seandainya mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Dan ini menjadi tugas PR kita semua untuk sama-sama kita menguatkan umat Islam ini secara ekonomi dan kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.